Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ini ya di hari Jumat tanggal 31 ini ya, kita akan membahas kuliah Fismat lanjut yang untuk pertemuan ke-6. Ya. Pertama yang kita pelajari adalah polinom Legendre terasosiasi. Seperti itu ya. Nah, persamaan diferensial Legendre yang sebelumnya itu sifatnya tidak terasosiasi, melainkan persamaan Legendre yang biasa. Nah, bagaimana bentuk terasosiasi? Maka kita nanti ada ketambahan variabel baru. Ya, kita perlihatkan di sini bahwa di sini persamaan diferensialnya menjadi 1 min x kuadrat y double prime min 2x y prime tambahkan L plus 1 minus m kuadrat 1 min x kuadrat. Ini. Nah, tentu saja kalian bisa melihat ini dengan baik ya dari persamaan ini, bahwa apa yang bisa kalian lihat di sini itu adalah ketambahan variabel baru, yaitu variabel m di sana ya. Nah ini. Nah, bagaimana bentuk variabel m itu? Nah, yaitu m di sini nempel dengan suatu variabel yang kita sebut dengan x di sini ya. Nah ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini m-nya sama dengan 0 ya, maka persamaan ini akan kembali ke persamaan diferensial Legendre biasa ya, yang bentuknya seperti ini. Ini ya. 2 min 2x y aksen tambahkan L plus 1 y sama dengan 0. Which is kita sudah tahu ini solusinya itu adalah merupakan suatu polinom Legendre biasa. Ini ya, y sama dengan PLX. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan solusi yang ini ya? Nah, kita propose suatu solusi ya. Misalkan saja solusinya itu adalah kita ambil y sama dengan 1 min x kuadrat m per 2 u gitu ya. Nah, ini solusi yang kita usulkan. Kenapa demikian? Ya karena nanti solusi ini dia diharapkan dapat menyelesaikan persamaan Legendre yang ada pada equation di sini. Itu ya. Nah, kemudian ya, kita bisa masukkan ini ke dalam persamaan diferensial. Kemudian nanti kita di akhir tanyakan bagaimana bentuk U-nya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan di sini, kita lihat ada 3 variabel ya, y double prime, y prime, dan y yang perlu kita cari di sini ya. Nah, maka di sini kita perlu turunkan ya, y aksen, artinya kita turunkan terhadap 2 variabel. Yang pertama itu misalkan kita turunkan terhadap variabel yang depan ya, dx 1 min x kuadrat m per 2 ya. Tambahkan kita turunkan untuk variabel yang belakang, kita sebut u di sini adalah du dx. Nah, kemudian kalau kita turunkan di sini ya, kita akan dapatkan di sini yang pertama itu adalah u. Lalu turunan ini bagaimana? Turunan ini kita bisa keluarkan pangkatnya jadi di depan ya. Ini 1 min x kuadrat. Lalu pangkatnya berkurang 1. Nah, kemudian turunan dalamnya dari 1 min x kuadrat itu adalah min 2x ya. Ini coret-coret, jadinya min mx 1 min x kuadrat m per 2 min 1. Sehingga kita punya hasil di sini itu ya, min u mx ya. Nah, ini ditambahkan dengan 1 min x kuadrat m per 2, ini du per dx ya, kita tuliskan sama dengan u aksen seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ya, maka kita bisa dapatkan di sini ini jadinya min itu ya. Kita tuliskan ya. Oh nih, maaf. Ini lupa guys. Ini kan tadi kan masih ada ininya ya. Nah, kelupaan ini. 1 min x kuadrat m per 2 min 1. Gitu ya. Atau kita tuliskan u-nya di belakang aja ya, min mx 1 min x kuadrat m per 2 min 1u gitu ya, 1 min x kuadrat m per 2 u prime, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita perlu juga variabel yang kita sebut dengan y double prime. Nah, bagaimana itu? Ya, kita bisa turunkan lagi hasil yang sebelumnya ini. Nah, kita turunkan lagi ddx dari semua variabel yang sudah kita dapat di sini guys. Gitu ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, itu.
Nah, di sini ya kita bisa lakukan operasi turunan ya. Tentu saja ini kita punya dua suku ya. Berarti min M. Nah, suku yang pertama kita turunkan ya di sini X 1 min X kuadrat M per 2 min 1 U gitu ya, tambahkan D per DX 1 min X kuadrat M per 2 U prime, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lakukan turunan terhadap dua suku ya. Kalau kita lihat di sini malah 3 suku guys. Nah, di sini ya, di sini malah 3 suku, cukup banyak di sini kalau kita cek ya. Nah, kita ambil saja ini suku yang ini dulu, kita turunkan terhadap perkalian XU, kemudian yang ini kita pisahkan jadi 2 part ya, jadi min M. Nah, part yang pertama itu kita turunkan terhadap XU ya, UX ya, jadi 1 min X kuadrat M per 2 min 1 DDX dari UX. Nah, ditambahkan UX. Nah, ini kemudian turunkan bagian yang tengah ini ya. Itu jadinya DDX 1 min X kuadrat M per 2 min 1 ya. Nah, seperti itu guys. Nah, kemudian suku yang kedua, yang ini sama juga ya. Kita bisa turunkan dulu yang depan boleh, yang belakang boleh, depan boleh. Ya, manapun itu, siapapun yang duluan terserah. Ya, misalkan kita turunkan yang belakang dulu. 1 min X kuadrat M per 2 DU aksen DX ya. Kemudian kita turunkan yang depan ya. Berarti ditambahkan U aksen DDX ini ya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini kalau kita jabarkan bagian yang ini, itu jadinya itu adalah jadi 2 suku ya. U DX DX yang belakang dulu, tambahkan X DU DX ya. Atau kita bisa tuliskan U turunan X terhadap X kan 1 ya, tambahkan X DU DX itu adalah U aksen. Seperti itu guys. Nah, untuk bagian yang ini ya, ini dan ini kan sama ya hasilnya. Ini yang ini turunan ini berapa nih guys? Turunan ini gampang ya. Kita pindahkan pangkatnya ke depan M per 2 min 1, lalu ini tuliskan 1 min X kuadrat, pangkatnya berkurang 1 berarti M per 2 min 2, lalu turunannya dalamnya ini 1 min X kuadrat turunkan jadinya min 2X. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama, ini sudah kita turunkan tadi ya. Yang ini berarti kan M per 2 gitu ya, 1 min X kuadrat, pangkatnya berkurang 1, turunan dalamnya itu adalah min 2X ya. Nah, seperti itu guys. Ya, kita bisa tuliskan kembali ya di sini dengan rapi di sini min M di sini ya. Nah, suku yang pertama ini kan berarti kan ini kita kalikan dengan ini dulu ya, misalkan ya. Berarti itu 1 min X kuadrat M per 2 min 1 U. Kemudian yang depan ini kalikan yang belakang ya. Tambahkan 1 min X kuadrat M per 2 min 1 X U aksen itu ya. Kalikan juga dengan yang ini, yang suku belakang ini ya. Kita punya ini kan min 2X ya. Ini min 2X ya, min kali plus kan min ya. Berarti kita punya min 2X ya. 2X kita kalikan dengan M per 2 min 1 gitu ya. Kemudian kita kalikan 1 min berapa guys? Min X kuadrat ya. Dan jangan lupa ini ada U dikalikan X ya. Ini jangan lupa. Berarti kalau kita kalikan X dengan X di depan ini jadi X kuadrat kan. X kuadrat M per 2 min 1 kita kalikan dengan U ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu sudah ya suku yang ini M per 2 min 2 ya. Nah, ini M per 2 min 2. Kemudian suku yang belakangnya ini kita punya ya. Ini kita tutup ya kurungnya ya. Nah, ini tambahkan 1 min X kuadrat M per 2. Suku yang ini kan U aksen turunkan terhadap X kan jadinya U double prime ya. Nah, dikalikan U double prime. Lalu suku yang ketiga ini ya. 2 dibagi 2 habis min 1 sisa min MX ya. Ini min M dikalikan X ya. Nah, kita kalikan dengan 1 min X kuadrat M per 2 min 1 dikalikan dengan U aksen ini ya.
Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita sudah punya hasil turunan yang kedua itu seperti ini. Tapi sebisa mungkin ya, kita lakukan operasi penyederhanaan ya. Nah, agar hasil kita itu menemukan hasil yang tentu saja lebih sederhana dan enak dilihat mata, guys. Meskipun dilihat sini kan juga nggak enak juga ya kalau kita lihat pakai mata ya. Nah, oke ya. Nah, kita bisa lanjutkan ya perumusannya di sini. Nah, oke. Nah, maka di sini kita bisa langsung kalikan ya. Ini kalikan ini berarti kan min M 1 min X kuadrat M per 2 minus 1U. Lalu ini suku pertama dikalikan suku kedua min MX 1 min X kuadrat M per 2 minus 1U prime. Terus yang depan kalikan suku yang ketiga ini, berarti kan min 2 itu ya. Oh sorry, min kali min kan plus ya, plus 2 MU X kuadrat gitu ya, dikalikan M per 2 min 1 min X kuadrat M per 2 min 2U gitu ya. Tambahkan suku yang berikutnya itu 1 min X kuadrat M per 2 U double prime min MX gitu ya, 1 min X kuadrat, ini kita tuliskan lagi M per 2 min 1 U prime gitu ya. Oke. Nah ya, kita bisa lanjutkan ini ya. Nah, kita lihat ya, kita tuliskan lagi lah ya, yang bagian yang ini min M 1 min X kuadrat M per 2 minus 1U. Kita bisa lihat ya, ini dan ini kan sama ya, min dikurangi min kan jadinya min 2 MX 1 min X kuadrat M per 2 minus 1 U prime ya. Kemudian kita kalikan ya, ini suku pertama ini dengan suku pertama ini berarti kan 2 kali setengah kan habis ya, 2 kali setengah kan habis, jadi 1. Ini tambahkan M kuadrat U X kuadrat 1 min X kuadrat M per 2 min 2 ya. I'm sorry guys. Ini kan sudah ada U di sini ya. Jadi ini U yang di sini kita nggak usah ya. Nah, ini ya. Ini ya. Kan U sudah ada di sini. Nah, ini juga sama. Ya, ini nggak usah. Ini U-nya saya taruh di sini ya. Nah, lalu di sini ada suku lagi sebenarnya. Kita kalikan dengan yang ini. Suku pertama kita kalikan suku yang kedua di sini, berarti kan minus ya. Minus 2 M X kuadrat 1 min X kuadrat M per 2 min 2 U gitu ya. Lalu sisa suku yang terakhir di sini, tambahkan 1 min X kuadrat M per 2 U double prime gitu ya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan Y double prime. Nah, kemudian kita juga sudah dapatkan Y prime di sini ya. Ini kita sudah dapatkan ini ya. Nah, ini dan ini. Nah, ini kemudian kita masukkan ke persamaan Legendre. Nah, sehingga persamaan Legendre terasosiasi ya. Nah, itu yang terasosiasi itu nanti kita bisa ubah ya. Nah, terasosiasi menjadi, nah, kita tuliskan lagi ya equationnya. Nah, di sini equationnya itu ya. Jadi kita masukkan ke sini adik-adik. Nah, itu ya, kita masukkan ke sini. Nah, itu ya. Ini itu ya. Nah, kita masukkan ya. Jadi kan 1 min X kuadrat dikalikan Y double prime. Berarti kita kalikan dengan semua hasil yang ada di sini. Itu ya. Nah, ini kita copy paste saja lah ya. Nah, ini meskipun agak berantakan sedikit, mohon maaf. Di sini ya. Ini ya. Nah, itu ya. Oke. Itu ya. Ini suku yang pertama ya.
Kemudian di sini dikurangi 2x y aksen ya. Nah, dikurangi dengan 2x y aksen gitu ya. Y aksen di sini y aksennya tadi ini ya. Nah, gitu guys. Oke. Tinggal kupas-kupas saja. Nah, ini ya. Tambahkan apa tadi? Tambahkan ini ya, LL-1 ini ya. Tambahkan LL-1 plus 1 min M kuadrat. Nah, gini ya. Dikalikan Y. Y-nya tadi kan 1 min X kuadrat M per 2 Y ya, sama dengan 0. Oh sorry, sudah kok Y. Kalikan U kan. Nah, kita sekarang lakukan permisalan saja lah ya. Bahwa 1 min X kuadrat itu adalah F ini ya. Untuk menyederhanakan masalah guys. Maka ini F. Ini jadinya min M. Ini ya. F. Ini semua diganti F ini. Ini F. F. F gitu ya. Nah, semuanya yang ada 1 min X kuadrat itu kita ganti dengan F. Gitu ya. Nah, ini min MF U gitu ya. F-nya pangkat M per 2 min 1 ya. Ini dikurangi min 2MX F pangkat M per 2 min 1 kalikan U prime tambahkan M kuadrat X kuadrat F ini ya. Yang ini M per 2 min 2 U gitu ya. Min 2MX kuadrat yang ini F pangkat M per 2 min 2 U tambahkan F pangkat M per 2 U double prime gitu ya, min 2X gitu ya, min MX F M per 2 min 1 U tambahkan FU prime ya. Nah, lalu suku yang terakhir itu LL plus 1 min M kuadrat gini ya, F M per 2 U ya. Oh ya, ini ada M per 2 nya ya. Ini kita lupa di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita kalikan dulu. Ini suku pertama kalikan ini. Nah, ini kan F pangkat 1 kan, ditambah 1 kan, berarti habis ya. Berarti sisa min M F pangkat M per 2 U gitu ya. Dengan cara yang sama juga ini kan pangkat 1 tambahkan M1 tambah M per 2 min 1 kan habis satunya. Berarti min 2 MX F M per 2 U prime ya. Nah, dengan cara yang sama juga ini kita bisa masukkan yang ini ya. Ini kalikan ini. Berarti kan M kuadrat X kuadrat, ini kan pangkat 1. Ini M per 2 min 2. Min 2 tambah 1 kan berapa guys? M per 2 min 1 ya. Ini ya. Nah, kemudian yang ini juga kalikan ini. Nah, berarti kan min 2MX kuadrat F pangkat M per 2 min 1 U ya. Tambahkan suku yang ketiga yang ini ya. Nah, ini F dikalikan F pangkat M per 2. Berarti kan F pangkat M per 2 plus 1 ya. Kenapa? Karena dikalikan ini. Kalau kalikan pangkatnya dijumlahkan. Ya, sama kayak tadi ini. Ini kan F pangkat 1 kan. Dikalikan ini kan. Berarti kan pangkatnya kan 1 tambah M per 2 minus 1 habis ini. Makanya di sini jadi M per 2 gitu ya. Nah, terus kita kalikannya juga ini, yang ini. Ini min 2x kalikan min mx, berarti kan plus 2mx kuadrat F pangkat M per 2 min 1U kalikan ini depan dengan belakang min 2x F M per 2 U prime tambahkan LL plus 1 min M kuadrat 1 min X kuadrat gitu ya, F M per 2 U sama dengan 0 ya. Seperti itu. Oke, iya tugas kita ya lakukan simplifikasi ya sebisa mungkin ya. Nah, karena ini belum simplified ya, belum sederhana. Nah, caranya bagaimana? Caranya, sebentar, ini kayaknya ada yang kurang deh. Ini tuh kalau nggak salah ini double prime ya. Ini ya. Ini double prime guys, lupa ya. Double prime
buat ini double prime ya. Yang mana itu? Yang tadi yang ini ya, F nih. Nah, yang ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oh, sebentar. Mana ya tadi yang double prime? Oh, salah. I'm sorry. Ini tetap prime betul. Tetap prime betul. Yang double prime yang mana tadi ya? Antara ini guys. Nah, suku yang terakhir ini berarti ya. Oh ini, sorry. Ini ya, yang terakhir ini. Nah ini mengacu ke yang mana ini kira-kira? Yang ini. Maka ini lupa ya. Ini double prime ya. Nah ini. Itu ya. Oke. Ini double prime ya. Maka kita kumpulkan satu-satu ya. Kalau begitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar, silakan pahami dulu guys. Oke ya, insya Allah sudah betul lah ya. Oke. Ya, kita pertama ambil dulu yang untuk U double prime ya, yang ini dulu ya. Nah ini guys, suku pertama kita ambil di sini ya, Fm per 2 plus 1 U double prime ya. Kita pisahkan antara U double prime, U prime, dan yang U biasa. Kemudian di sini ada yang U prime, di sini ada yang U prime. Nah, ada berapa suku guys? Nah, harusnya ada, sebentar, harusnya ada 2 suku doang ya. Iya, 2 suku doang ya. Nah, ya sudah, kita tuliskan aja 2 suku itu. Berarti kan, nah di sini kan ada U prime karena sama kita keluarkan ya. Dan di sini ada X juga. Nah, berarti itu gini ya, ada angka 2 juga. Nah, kita keluarkan aja ya, 2X sama U prime dan F pangkat M per 2 ini kita keluarkan saja. Min 2 X, berarti kan yang di sini ada M, tuliskan aja M. Itu ya. Dan di sini kan agar di sini bisa jadi minus, berarti kan di sini harus ada plus ya, plus 1 ya. F M per 2 U prime ya. Karena kalau kita kalikan kan min 2X kali 1 kan min 2X guys. Gitu ya, kalikan F M per 2 U prime gini ya. Nah, suku kedua sudah clear ya. Nah, terus kemudian kita bisa lanjutkan guys untuk bagian yang U saja. Yaitu yang mana guys? Yang ini ya. Ini ya. Nah, itu ya kita masukkan guys. Plus M Fm per 2 U. Lalu yang ini ya. Tambahkan M kuadrat X kuadrat Fm per 2 minus 1U. Tambahkan yang ini guys, min 2mx kuadrat. Nah gini ya, U. Tambahkan lagi guys yang ini, tambahkan 2mx kuadrat Fm min 2 minus 1U. Tambahkan suku yang terakhir ini ya. Nah tambahkan LL plus 1 min M kuadrat. Nah gini ya. Nah F M per 2 U ya, kita kasih kurung tutup. Nah gitu ya. Nah oke. Tanda kita lihat ya. Nah ini sama ini kan bisa dikurangi ya. Ini dan ini bisa dikurangi ya. Jadi min 1 ya. Nah jadi min 1 kan. Nah ini kan 1 dikurangi 2 kan, jadi min 1 kan ya. Berarti ini F M per 2 plus 1 double prime, ini min 2X gini ya. F M per 2 ya.
U prime min M F M per 2 U. Ini kan 1 ya, dikurangi 2, min 1 tambah 2, 1 ya. Berarti kan M X kuadrat ya. Oh, sebentar guys. Oh, maaf. Operasinya itu bukan seperti itu. Ini kan M kuadrat ya, nggak bisa ya. Kalau kita lihat operasinya ya, kita ulangi lagi ya. Nah, tadi kan kita sudah lakukan seperti ini ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Kan ini kita tulis lagi deh. Ini Fm per 2 plus 1 U double prime min 2x M plus 1 Fm per 2 U prime. Kita lihat ini kan tetap ya MF ini. Nah, kemudian kita bisa cek ya. Yang ini kan gak ada perubahan. Tambahkan M kuadrat X kuadrat. Nah, tapi suku yang kedua kita lihat min 2 MX kuadrat Fm per 2 min 1 U kan sama dengan ini. 2MX kuadrat Fm per 2 min 1 U kan sama aja kan? Sama kayak min 2 ditambah 2, habis kan? Gitu ya. Nah, kita tambahkan dengan ya. Ini U-nya kita langsung keluarkan aja ya. Nah, biar gampang ya. U-nya keluarkan. Berarti ini tambahkan dengan LL plus 1 min M kuadrat 1 min X kuadrat. Nah, ini semuanya dikalikan Fm per 2 ya. Nah, kurung U, gini ya. Seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Gimana cara kita menyederhanakan ini? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang ini kan Fm per 2 plus 1 kan sama kayak F dikalikan Fm per 2 kan? Which is F yang ini kan bisa kita tulis jadi 1 min X kuadrat kan? Artinya kita bisa tulis suku yang pertama itu 1 min X kuadrat Fm per 2. Tujuannya untuk apa? Lihat aja dulu nanti. Ini min 2X M plus 1 Fm per 2 U prime. Nah, kita perlu menyederhanakan yang ini. Gitu ya. Ini membutuhkan pekerjaan sedikit nih. Nah, kalau kita lihat ya di suku yang mana itu? Suku yang kita bisa lihat lah ya. Misalnya yang ini nih. Kita kumpulkan yang ini. Ditambah ya. Ditambah min M Fm per 2 kan. Nah, yang ini kan ada Fm min 2 per 1 kan ya. Nah, kalau kita cek di sini ya. Nah, maka ini bisa kita tuliskan jadi kan Fm per 2 per 1 min X kuadrat kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan gini. Fm per 2 min 1 itu kan sama kayak Fm per 2 dibagi F kan. Berarti ini kita tuliskan gini aja ya. Kita bisa keluarkan ini. Jadi semuanya dikeluarkan. Yang ada Fm per 2, Fm per 2, Fm per 2 kita keluarkan aja. Nempel sama U. Tujuannya biar kompak sama ini juga. Nah, jadinya kita punya di sini ya. Tambahkan M kuadrat X kuadrat dibagi dengan apa? Ini sudah keluar ya. Berarti kan ditambahkan M kuadrat X kuadrat dibagi gini ya. Tambahkan LL plus 1 min M kuadrat. Nah, gini ya. Ini kita keluarkan sama dengan 0 ya. Dan ada Fm per 2-nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita sederhanakan suku yang ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini dikurangi ini. Ya, jadi bagaimana ini? Ini kan kalau kita sederhanakan jadi gini ya. Ini min M, ini kan seolah-olah ada 1 min X kuadrat. Nah, dibagi, samakan menyebutnya ya. Kan gini ya. Soalnya kan ini, kalau kita bagi dengan ini kan habis jadi min M doang. Ditambahkan ini tambahkan M kuadrat X kuadrat min M kuadrat ya. Nah, suku yang atas ini menjadi gini ya. Nah, seperti itu ya. Ini min M 1 min X kuadrat. Ini kan bisa jadi gini ya. Minus ya M kuadrat 1 min X kuadrat kan bisa begini ya. Nah, ini untuk yang ini sama ini. Ini dibagi dengan 1 min X kuadrat kan. Artinya dari sini kita bisa keluarkan ini minusnya. Ya, berarti kan ini kan
minus 1 min x kuadrat dikalikan apa itu? M kuadrat plus M gini ya. Nah, dibagi 1 min x kuadrat kan. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret-coret. Jadinya ini menjadi minus M plus 1 ya. Jadi bentuk yang dalam itu sudah kita sederhanakan. Itu ya, ini dan ini. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya. Kita keluarkan aja semua ya. Fm/2 kita keluarkan semua. Sehingga bentuknya jadi gini ya. 1 min x kuadrat Fm/2 dikurangi dengan 2x itu ya, dikalikan dengan M plus 1 U prime, tambahkan semua sukunya itu sudah jadi ini ya, LL plus 1 ya, LL plus 1 minus M plus 1 ya. Nah, ini U, semuanya dikalikan dengan Fm/2. Nah, sama dengan 0 kan. Artinya apa? Artinya suku yang semuanya, oh Masya Allah, ini sudah kita keluarkan ya. Ini tadi kan sisa apa nih? Sisa U double prime ya. Nah, kadang saya salah tulis, mohon maaf. U double prime. Maka konsekuensinya adalah semua suku yang ada di dalam sini itu harus sama dengan 0. Artinya apa? Di sini kalau kita punya 1 min x kuadrat U double prime min 2x M plus 1 U prime tambahkan LL plus 1 minus M plus 1 dikalikan U itu harus sama dengan 0. Nah, inilah persamaan polinom Legendre bagi U gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana karakteristiknya? Kita bisa tuliskan di sini ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, oke. Kita kopas di sini ya. Nah, kalau kita ambil ini M sama dengan 0 ya, artinya persamaan ini akan kembali ke persamaan Legendre biasa. Iya, ini U nya di luar ya. Masya Allah, ini salah. Ini U nya di luar, bukan nempel sama M saja. Ini U nya di sini. Ini juga ya. Ini U nya di sini. Maka di sini kita bisa tuliskan ini menjadi 1 min x kuadrat U double prime min 2x M plus 1 U prime, jadinya L plus 1 U. Artinya ini kalau misalkan M nya tidak ada, itu akan kembali ke suku P LX ya. Nah, dengan solusi ini kan sama dengan polinom Legendre yang tidak terasosiasi. Tapi apa makna M? Itu yang kita belum tahu. Gitu ya. Artinya kita misalkan deh, bagaimana cara kita mengetahui mana M di sini? Nah, jadi ini kan depend sama M ya. M sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita diferensiasikan sekali atau turunkan sekali? Itu ya, 1 kali. Nah, siapa yang diturunkan, Mas? Yang diturunkan itu adalah ini. Ini ya. Kalau ini diturunkan, ini menjadi kan gini ya. Jadi semua suku itu kita diferensialkan ya. Yang suku pertama gini kan ya. U double prime min 2M plus 1. Ingat ya, yang hanya bergantung sama X kan ini dan ini ya, X dan U aksen. dx X U aksen gitu kan. Tambahkan LL plus 1 min M plus 1 itu dikalikan DU dx ya, karena hanya suku yang ini saja yang bergantung dengan X. Nah, kemudian kita bisa perlihatkan bagaimana karakteristiknya ini. Kemudian kita bisa kembangkan kesimpulannya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari sini kita turunkan suku yang pertama ya. Ini kan kalau kita turunkan kan ada 2 suku ya. U double prime dx dari 1 min x kuadrat tambahkan 1 min x kuadrat turunkan du double prime dx ya. Nah, ini jadinya kan min 2x ya. Nah, yang ini jadinya u double prime yang kita primekan sekali ya. Yang suku yang ini itu jadinya ada 2 suku juga. X du prime dx tambah u prime dx ya. Which is ini turunan x terhadap x ya 1. Yang ini u aksen ya. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini. Ini ya, ini dulu deh. 1 min x kuadrat ya.
Ini U double prime prime ya, dikurangi dengan yang ini 2x ya, min 2x dikalikan U double prime ya. U double prime ini bisa kita tuliskan gini guys, U prime prime gini ya. Berarti kan ini kan U prime prime. Nah, dikurangi dengan suku yang ini. Iya, min 2m plus 1. Ini ya. Ini kan x U prime yang diturunkan sekali di dx, berarti kan prime ya. Ini x U prime prime ya, dikurangi dengan 2m plus 1. Ini kan harus dikalikan dengan suku yang kedua ini, U aksen ya. Nah, U prime. Terus suku yang terakhir itu ditambahkan dengan ini ya, LL plus 1 min M plus 1 U prime harus sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan dulu. Ini yang pangkat yang U double prime kita turunkan di sini. Kemudian nanti teman-teman lihat nilainya. Nah, ini. Lalu suku yang kedua yang U prime itu ini ya. Sama kan? Nah, kita keluarkan saja itu min 2-nya. Min 2 dengan x-nya itu min 2x gitu ya. Kita lihat di sini ada m plus 1. Ini kan tambah 1 kan? Nah, ini ya tambah 1. Ini U prime-nya kita keluarkan. Nah, lalu di sini ada lagi gak kira-kira? Itu ya. Harusnya ada lagi ya, suku yang ini ya, yang belum kita masukkan ya. Apakah ini betul guys? Ini ya. Ini U aksen ya. Ini nggak bisa ya. Ini kan beda ya. U aksen ini dengan U aksen prime itu beda. Ini itu nggak sama dengan ini ya. Hati-hati. Nah, ditambahkan. Jadi ini itu gabung aja dengan ini. Ini gabung dengan ini semua. Ditambahkan LL plus 1. Ini ya. Ini kan kalau kamu lihat di sini ada 2M min 2M plus 1 kan. Ini dikurangi M plus 1 kan. Ya. Artinya di sini kan ini sama kayak apa guys? Sama kayak M plus 1, dimana di sini ada M, ini ada 2. Berarti kan M plus 2 ya, karena itu biar jadi minus. Nah, gini ya. Itu jadinya adalah U prime sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan ini, persamaan ini. Kemudian kita bandingkan dengan persamaan di sini. Ini ya. Ini. Apakah terlihat kesamaan? Tentu saja iya ya. Ini kan kita ambil turunkan sekali. Nah, ini sama aja kayak kita sedang ini ya. Kalau kita ambil guys, kalau kita ambil M tilde misalkan ya, itu sama dengan M plus 1. Maka ini jadinya 1 min X kuadrat ya, U prime double prime prime min 2X M tilde tambah 1 U prime prime tambahkan LL plus 1 min M plus 2 M plus 1. Oh sorry, ini kan ini ya, M plus 1 nya kan dijadikan M tilde ya. Berarti kan kalau M plus 2 ya sama dengan M tilde tambahkan 1 kan. Kalian harus lihat kesamaannya ini. Gini ya. Ini ya. Apakah sudah terlihat kesamaannya? Persamaan ini dengan sesuatu yang kita dapat di sini. Harusnya sama kan? Mari kita cek. Ini ya. Nah, ini adalah dua persamaan yang sama. Yang mana ini itu ya, ini itu solusinya itu kan sama dengan tadi kan sama dengan U PLX, yang mana ini kan artinya kan tidak diturunkan. Tidak diturunkan artinya bisa kita katakan ini diturunkan sebanyak apa? Sebanyak 0 kali. Ya kan ya? Nah, seperti itu. Nah, maka kalau kalian lihat di sini, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Bedanya di sini M tilde. Ini lihat sini, ini double prime, ini diturunkan sekali. Ini U aksen diturunkan sekali. Ini U aksen diturunkan sekali. Kesimpulannya apa? Kalau kita ambil ini, maka ini bisa kita katakan bahwa solusi
solusi di sini itu sama dengan solusi untuk ini dalam konteks ini diturunkan sekali. Berarti kita punya PL aksen X gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bedanya. Gitu ya. Sama kayak kita sedang mengambil suku yang ini, ya. Solusi di sini itu adalah setara dengan solusi pada equation yang di sini dengan kita menurunkan sekali. Kenapa? Ini U double prime turunkan sekali jadi U double prime prime. Ini U aku prime diturunkan sekali U prime prime. Gitu ya. Ini U diturunkan sekali U aksen. Jadi itu sama solusinya. Gitu ya. Maka kita bisa perumum sekarang. Gitu. Jadi M sama dengan 0 tidak itu diturunkan sebanyak 0 kali. Gitu ya. Kalau diturunkan sekali ya, berarti ini bisa katakan, ini kita bisa katakan M-nya 0. Nah, kalau diturunkan sekali, berarti M-nya sekali. Berarti M sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita ambil turunan sebanyak 0 kali, berarti U-nya sama dengan PL. Kalau ini PL, berarti kan sama kayak turunan sekali kan? Ini kan D1 DX dari PLX kan? Nah, gitu ya. Kalau kita turunkan 2 kali, berarti nanti ini jadinya kalau turunan 2 kali, berarti kan kita punya D2 DX kuadrat PL kan? Solusinya kan? Paham ya? Kalau turunan 3 kali, berarti D3 per DX pangkat 3 PL kan? Dan seterusnya. Maka kalau kita turunkan sebanyak M kali, which is M-nya itu berasosiasi dengan 0, 1 tadi, 2 dan seterusnya ya. Nah, maka kita bisa katakan bahwa ini solusi umumnya U itu adalah DM DXM dari PL. Ini adalah solusi umumnya menggunakan logika yang tadi. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Seperti itu. Nah, oke. Itu ya. Itu logikanya. Nah, ini ya. Kalau ini berarti sama kayak D0 DX0 PL. Tidak diturunkan sama kali karena di pangkat 0 kan 1. Which is ini sama dengan PLX. Gitu ya. Seperti itu. Oke, ya. Itu ya. Jadi kita bisa katakan ya. Nah, ini bisa kita buat secara umum, guys. Jadi kalau misalkan kita ambil M sama dengan 0 tadi itu kita punya solusi PLX. Dan kalau persamaannya diturunkan sekali itu sama dengan ini, D pangkat 1 DX PLX. Ini berasosiasi dengan M sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kalau kita turunkan 2 kali nanti jadinya gini, bisa kalian buktikan ya. Ini PLX berarti ini berasosiasi dengan M sama dengan 2. Gitu ya. Maka kalau kita turunkan sebanyak M kali, nah maka kita katakan ini solusinya adalah DM DXM PLX gitu ya. Nah, seperti ini. Itu ya penjelasannya ya. Maka secara umum nanti solusi dari apa, Mas? Solusi dari Y yang awal tadi kita propose itu di awal. Yang mana tuh, Mas? Silakan dibuka di halaman 1 ya. Di sini kan ada Y. Ini pertanyaan kita seputar ini. Ini hasilnya itu apa? Maka dari sana kita bisa dapatkan ya, Y-nya 1 min X kuadrat M per 2 U ya. Maka kita bisa dapatkan Y-nya 1, ini U-nya itu ini ya, 1 min X kuadrat M per 2 U-nya itu adalah DM DXM PL X. Y ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah polinom Legendre terasosiasi PL, karena ini sekarang berasosiasi dengan M, artinya di sini kita bisa katakan ini PLM gitu ya. Nah, ini di mana Y-nya itu sama dengan PLM X gitu ya. Nah, kita punya di sini solusinya itu adalah ini. Itu adalah 1 min X kuadrat M per 2 DM DXM PLM X. Nah, ini adalah solusi bagi polinom Legendre terasosiasi. Sorry, ini nggak sampai ke 12 ya. Ini seperti ini. Oke ya.
Seperti itu. Itu adalah solusinya. Itu ya. Oke. Seperti itu. Ya, jadi cukup kompleks ya. Nanti persamaannya seperti itu. Ya. Tentu saja ini konteksnya itu adalah pembuktian ya. Nanti kalau misalkan kita ambil suatu kasus yang sifatnya umum ya, maka kita bisa ambil langsung solusinya. Dari persamaan tahu solusi ya, seperti itu. Nah itu ya, gitu. Nah oke. Ya, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya karakteristiknya ya dari persamaan ini, gitu. Nah, itu tentu saja masih banyak yang bisa kita explore ya dari persamaan ini, kayak gitu. Nah, pertanyaannya nilai M-nya ini berkisar dari mana sampai mana? Ya, tentu saja karena kita katakan tadi dari M sama dengan 0 ya. M-nya kan sama dengan 0, artinya diturunkan sekali. Nah, diturunkan sebanyak 1 kali, berarti M-nya 1. Turunkan sebanyak sekali, M-nya 2. Artinya M-nya itu bisa berkisar dari 0, dari M sampai berapa? Sampai order tertinggi dari PL. PL ini menyatakan order tertinggi. Kalau misalkan P0, berarti kan ini 1 ya, which is X pangkat 0. Kalau P1 itu X pangkat 1. Artinya 1 di sini menyatakan pangkat tertinggi dari sini, 0 di sini. Dengan cara yang sama pula, berarti ini kita punya setengah 3x kuadrat min 1. Artinya kalau di sini 2, ini 2. Artinya nanti kalau ini PL, kita punya x pangkat L, pangkat tertingginya L. Artinya kalau di sini sama dengan PL, artinya turunan ini maksimum dapat diturunkan sebanyak L kali. Gitu ya. Kalau sukunya pangkat 2 dapat diturunkan sebanyak 2 kali. Kalau sukunya pangkat 1 dapat diturunkan 1 kali. Kalau sukunya pangkat 3 diturunkan sebanyak 3 kali maksimum. Kalau sukunya pangkat L yang which is sama dengan PL, maka polinomnya dapat diturunkan sebanyak L kali. Gitu ya, makanya ini nilai M-nya berkisar dari 0 sampai L. Seperti itu ya. Gitu. Oke ya. Semoga dimengerti ya, dan tentu saja ini ya cukup berat lah ya untuk Fismatnya itu. Oke. Nah dari sini guys, nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Nah ini gitu ya, eksplorasi lebih lanjut ya. Nah yang kedua misalkan ini ya. Ini polinom Legendre terasosiasi ya. Pertanyaannya, apakah M-nya bisa minus di sini? Ya kita ambilkan ya M untuk minus M. Nah jadi kita sedang cari ini bagaimana hubungannya M terhadap minus M, gitu ya. Seperti itu. Nah jadi kita bisa cari di sana. Atau kita bisa katakan di sini kita dapat explore lebih lanjut ya dari perumusannya ya. Kita punya PLM itu sama dengan 1 min x kuadrat M per 2 dm dxm dari PLX. Nah, which is kita tahu melalui persamaan formula Rodrigo, kita punya bahwa PL itu rumusnya itu adalah 1/2 pangkat L faktorial x pangkat 2 min 1 pangkat L. Nah, nanti kita bisa eksplorasi di sini. Kita gabungkan di sini. Nah, ini jadinya 1 min x kuadrat M per 2 dm dxm ya. PL-nya itu adalah 1/2 pangkat L faktorial ya. Dikalikan dengan ini lupa ya. Ini ada dl-nya ya. Sorry. Ini ada dl-nya. dl dx pangkat L, ini x kuadrat min 1 pangkat L ya. Kembalikan aja dl dx pangkat L. Nah gini kan, seperti itu ya.
Ini kita bisa keluarkan ini ya, keluarkan saja. Ini jadinya kita punya 1/2 pangkat L faktorial 1 min X kuadrat M per 2. Nah ini kan perkalian dengan ini kan, artinya pangkatnya kita jumlahkan M sama L, berarti kan M plus L kan. Sama saja kayak kita menurunkan X kuadrat min 1 pangkat L sebanyak L plus M kali gitu ya. Gitu. Ya, jadi kita bisa nyatakan bentuknya itu menjadi seperti ini. Itu ya. Itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, hal yang menarik adalah bagaimana kalau misalkan ya, bagaimana kalau misalkan kita ganti ya dan M-nya itu menjadi minus M. Gitu ya. Perumusannya itu kita ganti M menjadi minus M. Nah, kita sedang mencari ekspresi dari PL min M ini berapa. Gitu ya. Artinya kita ganti aja dengan minus ya. Berarti kita punya PL minus M ini ya 1/2 pangkat L faktorial 1 min X kuadrat M per 2 dl min M ya. Kita ganti dengan minus ya. dxl min M X kuadrat minus 1 pangkat L ya. Nah, inilah PR kita ini. Kita harus mencari suku yang ini. Nah, turunan sebanyak L min M kali itu. Itu yang pertanyaannya. Ini ya. Oke. Ini. Jadi pertanyaan kita itu adalah ini ya. Nah, ini. Itu ya. Kita cari itu nilainya, guys. dl min M dx L min M ya. Dari X kuadrat minus 1 pangkat L ya. Ini kan sama kayak perumusan Leibniz ya, kita gunakan aturan Leibniz. Jadi kalau kita turunkan suatu perkalian F dikalikan G ya, yang mana gini suatu pangkat ya misalkan ini berpangkat N gitu ya, maka misalkan ini kita turunkan sebanyak N kali gitu ya, maka ini perumusannya sama dengan gini, sigma dari K sama dengan 0 sampai N gitu ya, N faktorial. Ingat ya, N di sini mengacu pada pangkat N di sini, bukan N di sini. Nah, maka di sini kita punya ya, ini kita punya N, karena kalau kalian lihat antara ini dengan ini tuh beda. Sedangkan ini sama. Ini independen keduanya ya. Jadi fokus dengan pangkat yang berada pada diferensial. Berarti ini N min K. Nah, ini ya. Ini adalah suatu fungsi F, kita turunkan sebanyak N min K kali. Dan suatu fungsi G kita turunkan sebanyak K kali ya. Nah, gitu. Ini belum menjadi suatu perkalian X kuadrat min 1. Kita bisa jadikan itu sebagai fungsi perkalian. Jadi di sini dl min M dxl min M itu ya, kita bisa tuliskan jadi X min 1 pangkat L kalikan X plus 1 pangkat L gitu ya. Nah, artinya kita bisa pilih di sini F-nya, di sini G-nya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini kalau kalian cek di sini itu adalah apanya di situ, guys? Itu adalah N-nya ya. Ini adalah N-nya ya. Artinya kita bisa tuliskan di sini ini sama dengan sigma K dari 0 sampai L min M ya. Nah, ini berarti kan N-nya kan sama dengan L min M ya. Berarti kan di sini L min M faktorial. Kita tuliskan di bawah ya, karena ekspresinya cukup panjang. Gitu. Ini ya. Ini dibagi dengan apa itu? N min K ya. N-nya itu kan L min M ya. Berarti L min M min K faktorial dikalikan K faktorial ya. Dikalikan suatu fungsi F yang diturunkan sebanyak N min K kali. F-nya itu adalah X min 1 ya. Sorry. Diturunkan sebanyak N min K kali. Sabar. Diturunkan sebanyak N min K kali. Artinya diturunkan itu artinya ada operator turunan di dx. Diturunkan sebanyak N min K kali. Ya udah, tulis aja N min K. N-nya itu adalah L min M min K. L min M min K. F-nya adalah X min 1 pangkat L. Nah, kemudian di sini G diturunkan sebanyak K kali. Artinya dk ini ya. dx K ya, kita turunkan sebanyak K kali
dari suatu fungsi yang kita sebut dengan X plus 1 pangkat L. Gitu ya. Seperti itu. Itu ya, bentuknya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan juga bentuk umum dari turunan ya, ini. Nah, ini kan turunan ya. Ini kita gunakan sifat ini. dn dxn. Jadi kalau kita punya suatu fungsi f berpangkat k, kita turunkan sebanyak n kali, maka itu hasilnya adalah ini rumusnya, k faktorial, rumusan umumnya ya, k faktorial dibagi dengan k min n faktorial dari fungsi f k min n ya, pangkatnya berkurang jadi k min n. Artinya kita bisa gunakan rumus ini ya, ininya k ya, ininya n ya, ininya n, ininya k, ininya n gitu ya. Tinggal kita sesuaikan saja dengan rumusnya. Maka di situ kita punya sigma k sama dengan 0 L gitu ya, L min m faktorial. Kalian bagi guys dengan L min m. Nah gini ya. Jadi ini kan k faktorial kan, k faktorialnya itu sama dengan apa? L faktorial ya, dibagi dengan k min n. K nya kan L. Nah L dikurangi n, n nya apa? L min m min k. Jadi kan ini jadinya k plus m kan. Nah gitu ya. Jadi ini adalah k plus m faktorial kan. Dari suatu fungsi ini f nya itu adalah x min 1 pangkat k min n ya. K min n nya tadi kan dengan k plus m. Nah dengan cara yang sama untuk yang ruas suku sini itu sama dengan k faktorial ya. Artinya sama dengan L faktorial kalian bagi dengan ini ya, berarti kan k min n kan, berarti kan L dikurangi k ya. Nah itu L dikurangi k faktorial ya, itu x plus 1 L min k ya, kayak gitu. Seperti itu guys ya. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah gitu ya. Nah kemudian nanti kita keluarkan ya yang tidak berkaitan, bisa kita keluarkan. Nah tapi sebelum ke sana guys, ini sudah insya Allah sudah betul lah ya. Nah itu, nah oke. Ini ya, ini yang bisa kita keluarkan nih guys. Nah ini, tapi sebelum kita keluarkan, kita tulis aja seolah-olah di bawah ini ada L plus M. Gitu. Nah, untuk apa mas? Lihat dulu. Ini kan K sama dengan 0 sampai L, maka agar kan sebelumnya kan tidak ada L plus M, adanya 1. Berarti 1 itu kan dihasilkan dari dua variabel yang sama. Yang sama dalam hal ini adalah L plus M. Jadi kalau L plus M faktorial, ini kita bagi dengan dirinya kan 1. Artinya kembali ke ekspresi semula, di sini semua. Ya, dan L min M-nya kita keluarkan ya. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya lihat saja nanti. Maka ini dibagi dengan itu ya, L min M min K faktorial dikalikan K faktorial kan. Nah tuliskan aja lagi ini ya, kita tidak usah ulang lagi gitu ya. Nah ini kita ambil guys, ini ya. Nah jadinya seperti ini gitu ya. Nah gitu. Kemudian ya kita sekarang lakukan manipulasi guys. Gimana caranya agar ini nanti ini K-nya itu tidak berjalan dari 0, melainkan K-nya itu berjalan dari M. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan K-nya sama dengan 0, nah kita ambil K-nya itu berjalan dari M. Nah, gini ya. Alias bisa kita katakan ini berarti kan seperti ini, K-nya sama dengan M. Maka kalau misalkan ini sama dengan seperti ini, maka seolah-olah kita sedang mengganti, kalau K-nya sama dengan 0 kan seperti itu ya, K-nya kita harus ganti dengan K min M gitu ya, seperti itu. Kenapa? Ya karena untuk menjamin ini sama dengan 0. Ini kan 0, K sama dengan M kan, ini K, M-nya kan sama dengan K, atau K-nya sama dengan M sama dengan M dikurangi M kan 0, seperti itu. Jadi makanya pergantian variabelnya harus setara, K-nya 0 ya,
K-nya itu 0, K min M juga 0. Jadi jalannya dari bawah. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Maka perumusan ini menjadi bagaimana? Ini L min M faktorial dibagi dengan L plus M faktorial, gitu ya. Dijalankan, ini jadinya K sama dengan M ya. L, gitu ya. Atau boleh K min M sama dengan 0, boleh, nggak apa-apa. Nah, ini jadinya L plus M faktorial. Ingat ya, yang kita ganti hanya K ya. Berarti di sini K di sini kita ganti dengan L min M ya. Faktorial ya. Berarti K di sini kita ganti dengan L min M, gitu ya. Nah, gitu. Berarti kan jadinya ini, gitu ya. Makanya jadinya ini bisa kita sederhanakan lagi, gitu. Nah, berarti kan gini ya. Pertama, kok K min M sih? Kok L min M? K min M, maaf, K min M, bukan L min M. Sorry. Jadi kita ganti dengan K min M, ini ya, setiap K-nya. Ini, gitu ya. Yang atas ini tetap, berarti kan L min M dikurangi K min M. Tulis saja, L min M dikurangi K min M kan ya. Ini M sama M habis ya, min plus ya, berarti L min K ya. Gitu ya, ada L min K faktorial ya. K faktorial menjadi K min M. Nah, tuliskan aja K min M faktorial. Gini ya. Nah, ini L faktorial, tulis ya. L faktorial. K di sini jadi K min M. K min M tambah M, jadinya K faktorial ya. Berarti ini kan X min 1. Ini K-nya itu kan jadi K min M kan. Berarti sisa X min 1 pangkat K kan ya. Berarti, nah itu ya. Ini L faktorial. Yang ini K yang ini jadi apa guys? K yang ini jadi K min M kan? Berarti L dikurangi K plus M ya. Nah, gini. Seperti itu ya. Terus yang ini X plus 1 pangkat L min K plus M. Sama dong, ngikut ya. Nah, ini. Jadilah seperti itu equation-nya. Seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian kita lakukan manipulasi agar ini muncul M ya. Yang ini kita manipulasi guys. Kita manipulasi X min 1 pangkat K kan sama saja kayak X min 1 K min M plus M ya. Nah, seperti itu. Kita ambil dua suku awal saja, ini ya. Nah, sehingga X min 1 pangkat M-nya ini boleh kita keluarkan. Dengan cara yang sama, bagian yang ini ya, kita pisahkan juga ya. Berarti ini jadinya X min 1 pangkat K min M jadi X min 1 pangkat M ya. Yang ini jadinya X plus 1 pangkat L min K X plus 1 pangkat M ya. Maka kita kalikan X min 1 pangkat M kali X plus 1 pangkat M. Jadinya berapa guys? Jadinya adalah X kuadrat min 1 pangkat M. Keluarkan aja itu. Nah, taruh sini. Jadinya ini L min M faktorial dibagi L plus M faktorial ya. Jadi itu X kuadrat min 1 pangkat M, K-nya jalan, sama dengan M, sama dengan L ya. Maka di situ yang atas ini kan L plus M ya, faktorial. Kemudian kita kumpulkan ya. Nah, kita tuliskan aja ini. Ininya kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya, lihat tujuannya. Terus ada ini ya, L min K plus M atau L plus M min K, sama saja. L plus M min K. Nah, kalian sudah mulai kelihatan nggak ini bentuknya? Sama dengan faktorial tadi, sama dengan definisi ya. Nah, kemudian suku yang kedua itu yang mana ini? Ya, sebentar. Kemudian yang ini ya, ini kan L faktorial. Nah, sama ini kita kumpulkan ya. L faktorial, ini K min M faktorial kan? Terus kita kalikan dengan X min 1 pangkat berapa ini? K min M ya. Nah, itu ya. Dikalikan lagi suku yang ini ya. Ini ada L faktorial. Terus dikumpulkan dengan yang mana, guys? Nah, itu ya. Ada nilai yang masih longgar nggak di sini yang belum dipakai? Ada, yaitu ini. L min K-nya ini kita kumpulkan. Nah, ini ya. L min K faktorial ya. Terus sisa apa? Sisa X plus 1 pangkat berapa guys? Ini pangkat L min K gitu ya.
Nah, bentuk ini, jadi manipulasinya itu memang super tricky ya. Karena super tricky karena tujuan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Gitu ya. Nah, ini kita dapatkan di sini. Nah, ini ya. Itu. Nah, kita dapatkan ini. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang coba lihat baik-baik, guys. Ya. Kalau kalian ingat bentuk ini, itu bentuk apa? Gitu ya. Ini ya. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, apakah sudah ada yang notice, guys, dari kalian, guys? Ini tuh sama dengan ya. Kalau kalian lihat ya. Nah, sebentar. Ini itu sama kayak rumus ini, guys. Sama kayak rumus dl plus m min k dx l plus m min k dari x min 1 pangkat l. Begitu ya. Nah, coba aja kalian kerjakan ini. Berarti kan ini kan rumusnya kan tadi kan l faktorial dulu ya. Terus ini l min l plus m min k. Gini kan ya. Ini kurang ini kan hasilnya kan ya k min m. Gitu, balik lagi, guys. Jadi itu x min 1 pangkat l. K min m. Ya, ngikutin yang bawah. Ini pun juga sama. Kalau ini kalian ambil, ini akan jadi itu ya, dk, dxk. Jadi kita menurunkan suatu fungsi x plus 1 pangkat l yang kita turunkan sebanyak k kali. Nah, maka di sini l min m faktorial dibagi l plus m faktorial x kuadrat min 1 pangkat m. Kita punya ini k sama dengan m sama l ya. Kita punya l plus m faktorial. Ini k faktorial ya. L plus m min k faktorial ya. Ini dl plus m min k dx l plus m min k ya. Yang suku yang kedua dk dxk x plus 1 pangkat l ya. Seperti itu. Nah, jadinya seperti itu, guys, bentuk turunannya. Gitu ya. Nah, ini jadilah bentuk yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa lanjutkan lagi lah ya ke bentuk yang selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian kalau kalian notice ya, ini itu sama dengan apa? Sekarang lihat sini ya. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan ini. Kita lihat sesuatu yang tanda merah ini itu sama dengan apa hasilnya? Ya, kita bisa kembalikan ini ke rumus seolah-olah kita sedang mencari apa ini. Nah, ini kan sama kayak rumus ini, dl plus m. Nah, bisa kalian verifikasi ini ya. Nah, ini dari suatu fungsi x min 1 pangkat l. Nah, ini kan ya. Atau kita sedang menurunkan dl plus m dx plus m ya dari suatu fungsi x kuadrat min 1 pangkat l. Ini kan kali ini kan x kuadrat min 1. Nah, sehingga kita dapatkan di sini l min m faktorial dibagi l plus m faktorial x kuadrat min 1 pangkat m dikalikan semua yang ada di situ. Nah, jadi bentuknya sekarang jadi lebih sederhana ya. Meskipun ini juga nggak sederhana juga, minimal lebih enak dilihat mata, itu ya. Nah, sehingga nanti kita kita mencari sesuatu yang kita cari. Ini kita hapus ya. Yaitu apa? Mencari nilai ini. Nah, ini ya. Nah, di mana nilai itu sudah kita turunkan panjang kali lebar. Itu sama dengan apa? Nah, sama dengan apa, adik-adik? Sama dengan ini kan? Ini kan sesuatu yang kita cari tadi, dl min m dxl min m dari x kuadrat min 1 kan. Nah, ini kan yang kita cari tadi. Nah, itu sehingga kita sudah bisa dapatkan di situ. Maka itu jadinya l min m faktorial dibagi l plus m faktorial dikalikan x kuadrat min 1 pangkat m.
itu dikalikan dl ya, dl plus m dxl plus m. Dari apa itu? Dari x kuadrat min 1 pangkat l. Ini adalah PL min m. Nah, kita bisa nggak kembalikan ini lagi? Nah, kita mencari bentuk yang lebih sederhana lagi, atau dihubungkan dengan PLM-nya, gitu ya. Nah, kita bisa hubungkan itu. Ini kan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa ubah ya bentuk ini menjadi, kan gini ya, min 1 pangkat m, 1 min x kuadrat pangkat m. Bisa gini kan? Ya, kita min satunya kita keluarkan. Jadinya kita bisa punya di sini, ya, kumpulkan dulu yang ini min 1 pangkat m, kumpulkan ya. Ini, dan juga kita kalikan dengan ini L min M faktorial dibagi L plus M faktorial, gitu ya. Lalu kita kalikan dengan apa lagi guys? Kita kalikan, nah ini ya, sisanya ini. Nah, 1/2 pangkat L faktorial, gitu ya. Nah, ada apa lagi guys? Ini 1 min x kuadrat min M per 2 dikalikan 1 min x kuadrat M. Ini sama kayak pangkatnya dijumlahkan kan? Kalau sama, M tambah min M per 2, M ditambah min M per 2, sama kayak 1 tambah min setengah, berarti kan setengah kan? Jadi ini jadinya 1 min x kuadrat M per 2, ya, sisanya itu adalah dl plus M dxl plus M dikalikan x kuadrat min 1 pangkat L. Dan kalau kalian lihat baik-baik adik-adik, ini adalah sesuatu yang kita sebut dengan PLM. Nah, tahu dari mana? Ya kita cek aja lah tadi, ya. Mana tadi? Ini ya. Ini. Ya, jadi kembalikan ke sana. Artinya apa? Kalau kita punya PL min M, fungsi X di sini itu sama dengan min 1 pangkat M, L min M faktorial dibagi dengan L plus M faktorial. Itu ya. Itu sama dengan PL M fungsi X. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi hubungan antara PL min M ini ya dengan PLM itu sama dengan seperti ini, gitu ya. Oke, sekian saja ya perkuliahannya ya, karena ini sudah sangat lama ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.